Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini aku mau cerita tentang pekerjaan kantoran pertama aku. Jadi aku itu kan sarjana pendidikan. Jadi kerja di kantor adalah hal yang baru buat aku karena sebelumnya kalau aku kerja pasti aku kerjanya di sekolahan, di tempat lesan, di tempat bimbel dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan guru dan pendidikan kayak gitu. Jadi aku waktu itu di awal tahun 2020 ini sekitar bulan Januari awal atau pertengahan Januari aku itu ditawarin sama kakak tingkat aku waktu kuliah, namanya TIV. Halo TIV. Nah jadi TIV itu kerja waktu itu masih kerja di OIR, namanya di kampus aku di UPI. OIR itu OIER. OIR itu ya, Office of International Education and Relation. Itu kantornya ada di University Center di UPI di lantai 1. Nah, aku OIR ini bukan hal yang baru sih buat aku. Jadi sebelumnya aku itu di tahun 2017 pernah tergabung sebagai volunteernya OIR. Jadi dulu waktu 2017 itu program volunteer kedua yang diadain sama OIR, namanya Sahabat OIR. Jadi di situ OIR itu mencari mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif kuliah untuk membantu para staf-staf OIR itu jadi buddy buat mahasiswa-mahasiswa internasional yang lagi belajar di UPI, untuk menemani mereka selama program belajar mereka di UPI itu. Misalnya ada program Si Teacher. Nah, kita sebagai sahabat OIR itu jadi buddy buat mereka sampai mereka pulang ke negara mereka. Nemenin mulai dari bantuin soal SIM card, soal lain-lain lah, pokoknya tentang kayak gimana lah jadi teman buat mereka gitu. Nah, jadi ketika aku di chat sama TIV dan TIV nawarin aku untuk jadi salah satu staff di OIR, itu bukan hal yang baru buat aku karena aku udah tahu OIR itu pekerjaannya bagaimana, orang-orangnya siapa. Karena kebetulan OIR itu staffnya sedikit. Itu juga alasan kenapa mereka ngadain volunteer Sahabat OIR. Aku udah kenal beberapa orang-orangnya, juga tahu gimana situasi kerjanya di sana, pekerjaannya seperti apa. Aku kurang lebih paham. Terus jadi TIV nawarin aku untuk menggantikan dia di staff untuk legal document. Sebelumnya sih aku nggak tahu ya kalau namanya itu adalah staff for legal document. Pokoknya aku dikasih tahu job desk aku nanti adalah mengurus soal per MOU-an, Memorandum of Understanding. Jadi aku ngurus tentang itu. Terus aku dikasih tahu bahwa ini itu sebenarnya bukan staff dari universitas, jadi ini hanya jadi rekrutmen dari OIR-nya aja gitu. OIR butuh bantuan, jadi aku nanti bukan jadi staff universitas gitu, jadi staff lepas aja dari OIR-nya begitu. Nah, jam kerja aku itu fleksibel karena aku juga kan masih mahasiswa, TIV juga masih mahasiswa, satu angkatan di atas aku untuk S2 ini. Jadi jam kerjanya itu fleksibel ketika aku lagi nggak ada kuliah, Senin sampai Jumat begitu. Ya bisa ada hari Sabtu atau Minggu gitu kalau kegiatan jalan-jalan gitu sama mahasiswa-mahasiswa internasionalnya. Nah itu nanti bakal include juga ke job desk aku. Seperti untuk job desk yang itu, aku ngalamin satu momen, yaitu aku lupa waktu itu mereka gabungan dari anak Si Teacher dan apa gitu, aku lupa, pokoknya salah satunya adalah Si Teacher. Itu jalan-jalan itu untuk perpisahan mereka ke satu water spring yang ada di Lembang. Videonya bisa kalian lihat di sini, itu seru banget. Dan itu jadi dapat fasilitas yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa internasional itu gitu. Seru sih, jadi kayak kerja tapi sambil liburan juga jadinya gitu.
Terus job desk utama aku adalah yaitu sebagai staff for legal document. Jadi job desk utama aku adalah mengurus soal per MOU-an dan teman-temannya. Jadi aku pun baru tahu bahwa yang namanya MOU itu ada lagi selain MOU, ada juga yang namanya MOA, ada juga yang namanya LOI, yang itu tuh kayak satu hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, gitu. Jadi aku mengurus MOU seperti ini. Contohnya ini MOU yang terakhir sebelum work from home aku urus. Ini ada MOU antara National Donghua University dan Sekolah Pasca Sarjana dan PG PAUD kalau aku tidak salah. Nah, ini contoh MOU-nya, ini dari dalam map, dan ini ketika aku ngurus waktu itu. Job desk aku tuh mulai dari mengurus tentang email-emailan, misalnya chatting dengan pihak university partnernya, gimana tentang kerjasama ini, terus menghubungkan antara jurusan, prodi atau fakultas terkait dengan universitas ini tentang kerjasama ini. Setelah mereka mencapai kesepakatan, mereka bilang ke aku poinnya ini, kemudian aku bikin MOU-nya ataupun MOE-nya. Aku ketik berdasarkan format yang udah ada, template dari UPI yang udah ada. Setelah itu jadi, aku langsung bilang ke Bapak Kepala, Pak Abu, untuk minta parafnya juga. Terus aku lanjutkan ke Biro Hukum dan Kesekretariatan UPI. Di situ nanti direvisi oleh Biro Hukum dua kali dicek, dan kemudian aku dapatkan revisian. Terus revisian udah kayak skripsi ya. Setelah dapat revisian, kembali lagi dokumennya ke aku perbaiki sesuai dengan revisian dan masukan dari Biro Hukum atau BHK. Terus setelah aku revisi, aku kasih tahu dulu ke prodi terkait bahwa ini ada, kalau memang revisian dalam bentuk poin kerjasamanya gitu ya, di poin kerjasamanya aku kasih tahu ke prodi terkait bahwa dari Biro Hukum ada perubahan ini, gimana, oke tidak gitu. Nanti jurusan terkait ini bilang ke universitas yang akan kerjasama bahwa ada perubahan di sini berdasarkan saran dari Biro Hukum UPI, gimana. Kalau kedua belah pihak sudah oke, berarti dokumennya udah siap untuk dicetak. Nah, dicetaknya itu bukan di kertas HVS biasa, tapi di kertas HVS warnanya kuning. Ada teksturnya gitu, pokoknya kertas khusus untuk print MOU. Terus di print di situ beberapa rangkap dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, nanti setiap kedua belah pihak harus punya yang bahasa Indonesia, harus punya yang bahasa Inggris, dan ditempel materai. Kedua belah pihak harus juga ditempel materainya. Terus aku ke Bapak Kepala lagi untuk minta parafnya. Terus aku ke Biro Hukum lagi untuk finalisasi checking. Terus nanti diparaf, kalau udah dicek sama Biro Hukum, diparaf sama Ibu Liris di Kabiro Hukum. Terus nanti aku ambil lagi, aku bawa ke staf wakil rektor, diparaf staf wakil rektor. Terus nanti aku bawa ke rektor, ke staf rektor. Kadang-kadang kalau memang urgent dan mendesak seperti MOU yang terakhir aku urus yang dengan National Donghua University ini, itu aku langsung ke ruangan Pak Rektor, Pak Asep, langsung ditandatangan oleh Pak Rektor gitu. Jadi face to face dengan Bapak gitu. Terus setelah itu aku ke bawah lagi, setelah ditandatangan oleh Pak Rektor, aku ke bawah lagi untuk minta nomor. Aku ke bawah ke bagian Biro Hukum, yang untuk penomoran surat kerjasama. Setelah diberikan nomor, dicap nomornya, terus aku ke bagian sekretariatan untuk minta cap gitu, cap rektor dan cap universitas gitu. Terus setelah itu jadi tinggal aku
scan untuk dokumen di OIR dan dokumen di prodinya. Kemudian tinggal aku lakukan tahap terakhir sesuai dengan permintaan dari para pihak, apakah akan dilakukan penandatanganan langsung atau seremonial, atau filenya dikirim, atau pihak prodi yang akan mengurus atau bagaimana, itu diserahkan kembali ke kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi sekarang kan tinggal butuh tanda tangan pihak yang satunya. Nah, itu jadi biasanya apalagi di tengah pandemi seperti ini tidak ada kunjungan dari luar negeri. Jadi dokumen ini yang udah fix, yang udah ditandatangani oleh rektor UPI, dikirim via pos ke universitas yang kita melakukan kerjasama dengannya. Gitu, seperti yang National Donghua University ini dikirim lewat pos ke negaranya, ke Taiwan. Terus nanti setelah mereka tanda tangan, setelah presiden mereka tanda tangan atau rektor mereka tanda tangan, dikirim file yang untuk UPI, yang file yang untuk UPI dikirim balik kembali ke UPI. Nah, itulah yang akan menjadi arsip printed kita dan prodi. Begitu. Nah, terus bagi orang yang biasanya bekerja di bidang pendidikan, di tempat lesan, di sekolahan, apa sih yang aku rasain ketika aku kerja kantoran pertama kalinya, dan ini bidang yang cukup baru buat aku karena aku sebelumnya sama sekali tidak berpengalaman di bidang legal document, apalagi perdokumenan yang lain pun tidak. Jadi ini hal yang benar-benar baru buat aku. Yang aku rasain sih seru aja ya, karena pasti ini pengalaman pertama, jadi pasti seru banget dan banyak hal-hal baru yang sebelumnya aku nggak tahu, aku belum tahu, apalagi ini birokrasi kan kaitannya, jadi tanda tangan tuh harus bertingkat, nggak boleh ada yang disalip, permintaan nomor, cap dan lain-lain. Itu hal yang juga baru buat aku, jadi aku sangat banyak belajar dari situ. Yang kalian harus tahu ya, pertama kali aku megang proyek MOU ini, ngerjain MOU ini, sampai aku catat step-stepnya yang dijelasin sama PIV, karena menurut aku ini tuh rumit banget, banyak banget tangga yang harus dijalanin, bukan hanya soal pertandatanganan, perparafan, tapi juga soal ke siapa aku harus kasih, karena kan ada kabiro misalnya gitu ya, ada sekretarisnya dan lain-lain. Jadi itu agak rumit buat aku yang anak baru di bidang perbirokrasian. Jadi sampai aku catat di buku step-stepnya, langkah-langkahnya kayak gitu, sampai tempel materai nilang di kedua belah pihak, itu pun aku tulis karena tempel materainya harus menyilang, nggak boleh di universitas, di UPI dua-duanya. Jadi harus satu di universitas yang kita kerja sama, satu di universitas kita, begitu gitu deh pokoknya. Jadi aku tuh cukup deg-degan karena ini baru banget buat aku juga takut ada yang salah yang aku lakukan, karena aku ngerasa ini MOU loh, ini penting loh tuh. Jadi aku cukup deg-degan waktu itu, tapi aku juga excited banget buat nyobain pengalaman ini. Dan alhamdulillah sekarang udah jalan 2 bulan nih, dan so far aku udah ngerjain sekitar 5 MOU, tapi belum ada satupun yang clear ditandatangani oleh kedua belah pihak karena ya keterbatasan segalanya karena COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini kan Indonesia termasuk terakhir ya yang kena. Jadi ketika kita lagi masih bekerja, universitas yang lain di negara lain itu sedang urgentnya si pandemi ini gitu. Nah, ketika merekanya lagi lockdown lah, lagi pengurangan jam kerja dan lain-lain, jadi terbatas ya kan. Nah, ketika mereka udah mulai mereda, sekarang gantian kita Indonesia yang lagi urgent soal pandemi ini. Jadilah kita yang work from home, terus pengurangan jam kerja dan lain-lain. Jadi ya ada kesulitan juga sih, keterbatasan karena pandemi ini. Jadi bikin dokumen-dokumen yang udah aku kerjain itu belum ada yang 100% selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak sama sekali sampai bulan ke-3 2020 ini, atau bulan kedua aku bekerja begitu. Semoga kedepannya kerjaan aku makin lancar dan
pengalaman yang aku dapetin. Dan pokoknya seru sih kerja kantoran ternyata buat seorang ibu guru. Oke, terima kasih sudah menonton.